Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya, Anda semua berupa hidup, berupa tidur, berupa makan, berupa tidur, berupa makan. Kok muter aja ya? Oke, baik. Dengan nikmat tersebut saya bisa membuat video ini. Ya, walaupun video ini terkesan ya biasa-biasa aja lah, jangan terlalu mewah, wah gitu, oke? Tapi biasa ini bukan biasa saja, tapi biasa yang luar biasa. Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu sebelum ya biasa pepatah mengatakan tak kenal maka tak ya begitu, tak sayang ya. Jangan disayang saya sudah ada yang menyayangi saya ya. Baiklah, nama saya Muhammad Fahmi Idris, biasa dipanggil Fahmi ya, bisa dipanggil Idris ya. Ada beberapa orang lah yang manggil saya dengan nama Idris atau biasanya meleset ke iblis sih, iblis biasa. Hei iblis, kok iblis, kan Idris nih. Nah tapi nggak apa lah, itu cuma bercanda saja ya, tapi kadang-kadang bener sih. Oke, setelah itu saya adalah asli dari Surabaya. Surabaya itu terkenal dengan kota pahlawan, dengan tragedi 10 November. Kota pahlawan ya, kadang orang-orang kan mesti Surabaya, kota pahlawan, itu Doli itu, ya bermacam-macam orang lah. Kalau mendengar kata kota Surabaya pasti ada aja yang disebutkan. Saya dulu sebelum kuliah saya masuk di SMA saya itu SMA Yapita di daerah Keputih ya, Keputih Sukolilo, dekatnya kampus ITS. SMA Yapita itu terkenal dengan julukannya, dengan singkatannya, yaitu Yapita, Yayasan Pinggir Tambak. Ya, ada juga yang biasa nyebut Yapita, Yayasan Pinter Tawuran. Kencang sekali. Yayasan Pinter Tawuran, padahal Yapita sendiri itu sekolah yang benar-benar Islamnya benar-benar, guru yang sangat hebat-hebat dalam bidang fikih, akidah ya, baik hati juga semuanya. Cuma kadang ya muridnya saja lah yang agak bleset, termasuk saya. Enggak juga. Setelah saya lulus dari SMA Yapita, saya berencana sebenarnya ingin kerja, tapi tiba-tiba dilarang oleh orang tua. Saya mau kerja aja mah. Ngapain kerja? Kuliah aja lah. Kerja nanti kamu nggak mau kuliah, kamu nggak bisa S1. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Tapi semenjak itu saya mencari kuliah yang sangat populer, dan saya banyak sih rekomendasi di Winsa. Kampus Winsa aja bagus, Islamnya kental. Iya dah, iya. Oke, kita cek Winsa, ternyata benar juga ya. Winsa dengan integritasnya memadukan. Waktu saya masuk pertama kali itu langsung dikasih intensif bahasa Inggris dan bahasa Arab. Wow, langsung diajari dengan dua bahasa sekali masuk, dan itu pun dalam 1 tahun itu saya full sekali, dari pagi menjelang sore ya, kayak orang kerja itu jam 6 pulangnya jam 6. Hebat sekali. Dan ya nggak sia-sia sih, akhirnya bisa bahasa Arab dan bisa bahasa Inggris. Hebat sekali. Winsa dan Ampel Surabaya pasti terkenal sangat Islam kan. Dan saya masuk Winsa di jalur SPAN. Waktu itu saya mencoba menggambling ya, cara gitu, beruntung-beruntungan saya beranikan untuk pilihan pertama itu Winsa. Saya pertama mikir itu manajemen saja, tapi dengan kemampuan saya manajemen saja itu sangat sulit karena banyak sekali perhitungan. Saya sangat lemah dalam perhitungan.
perhitungan. Oke lah, terus saya mencari lagi, scroll ke bawah, ada manajemen dakwah. Wah, ini pasti sangat islami. Dan saya pilihlah manajemen dakwah. Dan saya mencari melihat-lihat lagi, apa sih manajemen dakwah itu? Seperti ini. Ini ke KBIH, ke lembaga. Wah, bagus, ini sangat apa yang saya inginkan. Karena saya ini ingin menyantuni anak yatim dan ingin membantu anak yatim-yatim yang terlantar. Oke lah, saya pilih manajemen dakwah, dan alhamdulillah dengan usaha dan doa dari orang tua, alhamdulillah saya diterima ke dalam manajemen dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya. Tepuk tangan. Hebat orang seperti saya, orang pinggiran, orang yang di sekolahnya yang nggak pernah dikenal orang-orang, ya yang disebut yayasan pinggir tombak, yayasan pinggir tawuran, wah bisa masuk Winsa. Saya sendiri juga terkejut aslinya, tapi saya sangat berterima kasih dengan orang yang mendukung saya, termasuk orang tua saya, dengan doanya yang sangat tajam lah, hebat. Oke, setelah masuk manajemen dakwah, saya bertemu dengan orang-orang hebat. Saya masih mengenal Pak Sunarto, orang yang sangat intelektual, sangat integritas banget ya. Inilah lidah Jawa sulit. Integritas yang sangat tinggi ya. Pak Sunarto itu pernah bercerita bahwasanya yang menutup doli itu Pak Sunarto dengan provokatornya Pak Sunarto, dan dibantu oleh pemerintahan Kota Surabaya tentunya. Dan selanjutnya ada Pak Bambang Subandi. Wah, ini ya sangat keren ya, sangat killer menurut saya. Tapi ya orangnya hambling sih. Itu pelajaran ya seru-seruan bareng lah hasilnya. Cuma karena mungkin pembelajarannya selalu sulit, akhirnya diselempengkan dengan guyonan ya, agar tidak terlalu stres lah mahasiswa. Masa dihajar terus dengan pelajaran, enggak lah, kita selingi dengan guyonan lah, biar fresh ya. Orang yang sangat hebat, ahli kitab, ahli Quran, banyak sekali ilmu yang saya dapat dari Pak Bambang Subandi almarhum, dan sekarang almarhum. Dan selanjutnya ada Bu Imas tadi ya, orang yang sangat tegas sekali, hebat. Waktu pertama kali mengajar itu sangat disiplin orangnya, teliti sekali, sangat killer menurut saya. Tapi saya bangga dengan begitu, dan bertemunya Pak Sunarto, Pak Bambang Subandi, Pak Bu Imas, itu bisa menggembleng saya agar bisa berubah. Yang dulunya dari rakyat yang biasa di sekolah yang sangat tidak populer lah menurut saya, dan bisa masuk ke dalam Winsa, apalagi ke prodi manajemen dakwah. Saya sangat bangga. Saya masuk manajemen dakwah angkatan 18 gitu. Banyak sekali teman-teman yang hebat menurut saya. Ada yang suka mebel, ada yang suka dagang, ada yang suka perempuan, ya jelaslah kalau laki-laki ya. Banyak sekali orang yang saya temui dengan karakter yang berbeda-beda, tapi mereka pasti nggak jauh. Ada yang ingin membuat sebuah KBIH, ada yang ingin sebuah lembaga, ada yang ingin membangunkan rumah anak yatim piatu. Saya sangat bangga masuk ke dalam manajemen dakwah ya. Walaupun kadang ditanyain sama orang, kamu di Winsa prodi apa? Prodi manajemen dakwah. Wah, dakwah dong, berarti ceramah? Bukan ya. Banyak sekali lah persepsi yang salah mengenai manajemen dakwah. Apalagi yang paling lucu itu teman saya, kamu di Winsa kuliah jurusan apa? Manajemen dakwah. Wah, jadi makelar kiai dong. Loh, kok gitu? Iya kan, manajemen dakwah, berarti
makelarnya kiai. Ya nggak gitu maksudnya manajemen dakwah ini adalah kita memanage atau memanage pasti tidak jauh dengan organisasi. Nah, organisasi ini tetapi yang berdakwah dalam menegakkan agama Islam. Contohnya kayak ada zakat, ada lembaga yayasan yatim piatu, yayasan apa aja lah pokoknya, dan KBIH itu haji umroh, ya haji umroh. KBIH pokoknya yang tentang umroh, travel haji umroh lah pokoknya. Nah seperti itu kalau di manajemen dakwah. Jadi bukan makelar kiai ataupun tukang penceramah, bukan lah ya, tapi nggak apa-apa lah. Tapi saya akan menunjukkan bahwa saya itu dari manajemen dakwah. Saya akan menjelaskan apa itu manajemen dakwah karena saya bangga menjadi manajemen dakwah. Ya sekian dari dan impian saya dari dulu yaitu ingin sekali mendirikan sebuah atap bagi orang-orang atau anak-anak yatim piatu, karena saya dulu juga seorang yatim piatu. Saya merasakan sendiri bagaimana susahnya tidak punya orang tua laki-laki ataupun kedua orang tua, itu lebih sulit lagi. Nah saya merasa iba terhadap teman-teman saya yang tidak punya laki-laki, punya orang tua, apalagi dua-duanya. Dan impian saya yang ingin saya capai yaitu membuatkan sebuah rumah atau naungan anak yatim piatu suatu hari kelak, dan bisa membesarkannya seperti anak sendiri dan mensukseskan mereka dan menuntun jalan mereka agar tidak menjadi anak yang broken home. Ya itulah impian saya dan doa saya kepada semua pendengar, siapapun yang mendengar ini, semoga Anda diberi kelancaran hidup di dunia ataupun di akhirat dan diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun saya ataupun Anda itu bukanlah makhluk sesempurna-sempurnanya makhluk. Jadi saya mendoakan semoga yang mendengar ini bisa sukses suatu hari nanti, walaupun banyak yang mengatakan kamu nggak akan sukses, kamu hanya seorang yang pecundang, bodoh. Udahlah, nggak usah diperhatikan. Oke, kita tetap terus maju, terus lawan apa itu yang namanya penghinaan, pelecehan, ataupun rasa minder. Nah, rasa minder ini yang sangat sulit dihindarkan. Ya, minder. Mungkin untuk orang-orang yang mendengar ini semoga selalu diberi kelapangan dadanya, selalu diberi kelancaran untuk segala hal urusan, agar selalu diberi kemudahan. Ya, walaupun dunia ini semakin sulit untuk dihadapi, oke lah, kita lawan, kita bisa lah, karena kita itu orang yang sangat hebat sesungguhnya, tetapi kita belum menemukan jati diri kita, belum menemukan skill apa yang harus kita kembangkan. Nah, dari skill ini kita bisa menjadi seorang yang hebat. Ya, bicara tentang skill sih, saya masih pengen, yang saya hari ini skill saya sih pintar membohongi orang. Ya enggak ya enggak selalu bohong itu sudah ahli, semua orang pasti bisa, dan tiap hari orang itu pasti berbohong, enggak mungkin hari ini siapa yang Anda bohongi, pasti orang terdekat Anda. Dan tetaplah meminta maaf dan berterima kasih kepada orang yang bertemu dengan Anda. Oke, oh ya, bicara tentang skill tadi ya. Skill saya itu yang hari ini saya lakukan adalah aslinya sih bernyanyi dan bergitar. Saya ingin menjadi seorang penyanyi, dan ini saya masih berlatih dengan suara saya. Mungkin saya lagi pilek sedikit hari ini. Jadi
agak gak enak badan aslinya. Tapi skill saya yang ingin saya kembangkan yaitu bernyanyi. Yang kedua, orasi. Orasi ini yang sangat keren. Orasi itu dalam artian bisa menguasai audiensi. Kita berbicara ke depan halayak dengan kita yang membimbing, kita yang mengarahkan mereka, kita yang mengubah cara pandang mereka. Itulah orasi. Saya sangat ingin bisa orasi dan belajar di SMA dulu menjadi pembawa acara, pembawa acara, MC lah, MC, belajar puisi ya, puisi jelek-jelekan lah dulu, seperti itulah, bertahap lah sekarang. Tapi dua itu yang saya ingin kuasai, bernyanyi, bermain gitar, dan orasi. Orasi ini sangat keren. Bagaimana orang bisa maju dengan gagahnya di depan, berbicara dengan lantang, bahwasanya kita adalah satu faham dengan mereka, kita yang menuntun mereka ke jalan yang benar, seperti itu. Ya, sekian dari saya. Semoga yang mendengar ini, semoga yang melihat ini mendapat ridho, mendapat syafaat kelak di akhirat, mendapat kemudahan, kelancaran di dunia dan akhirat. Semoga selalu dibimbing oleh Allah ke jalan yang benar dan selalu diberi hidayah pada Allah. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan juga, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.